Om Swastiastu, selamat siang, Bapak dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Perkenalkan, saya Ninyoman Sri Arianti. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang telah saya susun. Proposal penelitian yang saya susun berjudul Pengaruh Model Problem-Based Learning Berbantuan Mind Mapping dan Efikasi Diri terhadap Kemampuan Berpikir Kritis IPA Siswa Kelas 4 SD. Adapun latar belakang masalah dari penelitian ini beranjak dari pembelajaran di sekolah dasar. Sekolah dasar merupakan salah satu lembaga pendidikan yang memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan potensi siswa di usia 6-12 tahun. Penekanan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis sangat penting dilakukan pada jenjang ini. Keterampilan berpikir kritis merupakan salah satu keterampilan esensial yang harus dimiliki siswa pada pendidikan abad 21 ini. Melalui pengembangan kemampuan berpikir kritis, siswa akan diajarkan bagaimana cara berpikir secara sistematis dan reflektif yang memungkinkan mereka untuk tidak sekadar menerima informasi, tetapi dapat menganalisis, mengkritisi, dan menghasilkan solusi yang tepat terhadap situasi yang dihadapi. Pengembangan keterampilan berpikir kritis ini diperlukan pada semua pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran IPAS. Dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran IPAS terbagi menjadi dua materi, yaitu materi IPA dan materi IPS. Dalam hal ini, dengan memahami konsep dasar IPA dalam pembelajaran, siswa akan lebih menghargai lingkungan sekitar mereka, menjadi lebih peka terhadap masalah-masalah ilmiah yang muncul, serta mampu berkontribusi dalam upaya menjaga dan memelihara alam. Namun, permasalahan yang sering ditemui saat ini yaitu masih banyaknya siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis yang rendah. Hal ini berdasarkan hasil survei PISA tahun 2022 mengalami tren penurunan dari tahun sebelumnya. Siswa Indonesia mem- Siswa Indonesia memperoleh skor di bawah rata-rata OECD. Nah, ini mengindikasikan siswa Indonesia masih belum mampu menyelesaikan soal-soal yang sulit. Nah, inilah yang mengindikasikan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa masih rendah. Selanjutnya, temuan hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa disebabkan oleh antara lain yang pertama, pembelajaran yang masih berpusat pada guru. Kemudian, kurangnya partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, model pembelajaran yang diterapkan kurang mengasah kemampuan berpikir kritis siswa. Selain faktor eksternal yang telah disebutkan, ada juga faktor internal yang berpengaruh pada kemampuan berpikir kritis siswa. Salah satunya adalah faktor efikasi diri. Rendahnya faktor efikasi diri siswa akan menyebabkan keterampilan berpikir kritis siswa juga menjadi rendah. Hal ini dikarenakan siswa yang memiliki efikasi diri yang rendah akan cenderung lebih mudah menyerah dalam menghadapi tantangan dalam pembelajaran, sehingga siswa tidak akan bertahan dalam menghadapi tantangan dalam setiap pembelajaran yang berpengaruh pada keterampilan berpikir kritis mereka. Kemudian dari hasil observasi dan wawancara serta pencatatan dokumen yang dilakukan di SD Gugus Budi Utomo diperoleh informasi bahwa lebih dari 50% siswa belum mencapai KKTP atau kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran IPAS, khususnya pada nilai sumatif tengah semester tahun pelajaran 2024-2025. Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa hanya 15% siswa yang aktif dalam pembelajaran, sisanya hanya mengandalkan informasi yang diberikan oleh guru, sehingga siswa bersifat pasif dalam pembelajaran. Selain itu juga,
Dari tugas-tugas yang diselesaikan, sebagian besar siswa hanya mampu menyelesaikan tugas-tugas yang sifatnya mendasar, belum pada pemecahan masalah yang lebih kompleks. Kemudian dari hasil wawancara juga diperoleh informasi bahwa selama ini dalam mengajar di kelas, guru kurang menerapkan metode pembelajaran yang dapat mengasah keterampilan berpikir kritis siswa. Model-model pembelajaran yang diterapkan juga terbatas pada tanya jawab dan juga lebih banyak berfokus pada guru. Selanjutnya, eh, penggunaan media dalam pembelajaran juga masih sebagian besar hanya menggunakan buku paket atau buku siswa dan juga eh, LKS saja seperti itu. Nah, mengingat pentingnya pengembangan keterampilan berpikir kritis ini, maka solusi yang ditawarkan dari permasalahan yang telah disebutkan tadi ialah dengan menerapkan model problem-based learning berbantuan media mind mapping. Dengan menerapkan model PBL, siswa akan secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran dengan menyelesaikan permasalahan yang relevan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Kemudian, dengan bantuan media mind mapping, dalam proses pembelajaran akan membantu siswa untuk mengorganisir pemikiran atau ide-ide mereka. Kemudian, mereka akan dapat memahami hubungan antar konsep yang berbeda, sehingga akan mempermudah mereka dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritisnya. Berdasarkan uraian tersebut yang telah saya sampaikan, jadi tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Model Problem-Based Learning berbantuan mind mapping dan efikasi diri terhadap kemampuan berpikir kritis IPA siswa kelas 4 SD. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis IPA antara kelompok siswa yang mengikuti model PBL berbantuan mind mapping dan model konvensional? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh interaksi antara model PBL berbantuan mind mapping dan efikasi diri terhadap kemampuan berpikir kritis IPA siswa? Yang ketiga, pada siswa yang memiliki efikasi diri tinggi, apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis IPA antara kelompok siswa yang dibelajarkan dengan model PBL berbantuan mind mapping dan model konvensional? Dan yang terakhir, yaitu pada siswa yang memiliki efikasi diri rendah, apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis IPA antara kelompok siswa yang mengikuti model PBL berbantuan mind mapping dan model konvensional? Tujuan penelitian ini selaras dengan rumusan masalah, yaitu yang pertama, untuk mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kritis IPA antara kelompok siswa yang mengikuti model Problem-Based Learning atau PBL berbantuan mind mapping dengan model konvensional. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh interaksi antara model PBL berbantuan mind mapping dan efikasi diri terhadap kemampuan berpikir kritis IPA siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kritis IPA antara kelompok siswa yang mengikuti model PBL berbantuan mind mapping dan model konvensional pada siswa yang memiliki efikasi diri tinggi. Yang terakhir, untuk mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kritis IPA antara kelompok siswa yang mengikuti model PBL berbantuan mind mapping dan model konvensional pada siswa yang memiliki efikasi diri rendah. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap pengetahuan dan pendidikan, terutama dalam menggunakan model pembelajaran. Manfaat praktisnya terbagi menjadi 4, yaitu ada diharapkan bermanfaat bagi siswa, yang kedua bagi guru, yang ketiga bagi kepala sekolah, dan yang keempat bagi peneliti lainnya. Kajian teori dalam penelitian ini terbagi menjadi 4 komponen utama. Yang pertama yaitu model problem-based learning atau PBL yang akan diuraikan, yaitu pengertian, sintaks atau langkah-langkah model PBL dan manfaat. Selanjutnya, media mind mapping
yang dibahas yaitu pengertian, keunggulan, dan manfaat dari media tersebut. Yang ketiga, kemampuan berpikir kritis IPA. Terdiri dari uraian IPA dan juga kemampuan berpikir kritis. Dan yang ketiga yaitu efikasi diri, yang memuat pengertian, aspek dan indikator efikasi diri, dan faktor yang mempengaruhi efikasi diri. Adapun penelitian yang dilakukan relevan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Yang pertama ada penelitian dari Kurniawati tahun 2024, kemudian ada penelitian Andriani 2021, penelitian Firdian 2023, Aiman 2023, Muhammad 2023, Widodo tahun 2022, Maris Kantari tahun 2022, Supriyana tahun 2023, Saputra tahun 2023, Putri tahun 2024, Wahyuni 2017, Otenbridge Lewitz tahun 2021, Manurung dan Panggabean tahun 2020, Krusen, Irawati, Ghazali, Sagoto, Halimah, dan Soleha. Jadi di sini berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa model PBL baik dengan dukungan teknologi maupun pendekatan psikologis yang kuat menunjukkan pengaruh yang positif terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa. Kerangka berpikir dalam penelitian ini sesuai dengan jumlah rumusan masalah dan juga rumusan hipotesis. Yang pertama, kerangka berpikir perbedaan kemampuan berpikir kritis IPA antara kelompok siswa yang mengikuti model PBL berbantuan mind mapping dan model konvensional. Nah, berdasarkan permasalahan yang ditemui, dengan menerapkan model PBL berbantuan mind mapping dalam pembelajaran akan dapat mengembangkan siswa untuk berpikir secara kritis dalam menghadapi situasi nyata yang memerlukan pemecahan masalah. Dengan model ini, siswa akan dapat menggali pengetahuan dan juga diajarkan untuk menilai, menganalisis, dan mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi. Dengan menggunakan mind mapping, siswa didorong untuk mengorganisir ide-ide mereka sehingga dapat mengidentifikasi hubungan antar konsep serta menyusun argumen ide secara logis. Hal ini akan dapat membantu siswa dalam memecahkan masalah dengan lebih terstruktur karena mereka dapat menggambarkan proses berpikir secara visual. Nah, berdasarkan alur pemikiran tersebut, diduga setelah diberikan treatment model PBL berbantuan mind mapping dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis IPA siswa kelas 4 SD. Sehingga akan terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis IPA antara siswa yang dibelajarkan dengan model PBL berbantuan mind mapping dan model konvensional. Selanjutnya, kerangka berpikir kedua yaitu adanya pengaruh interaksi antara model PBL berbantuan mind mapping dan efikasi diri terhadap kemampuan berpikir kritis IPA siswa. Nah, efikasi diri di sini merupakan salah satu faktor internal yang berpengaruh dalam menerapkan model PBL berbantuan mind mapping ini. Efikasi diri merujuk pada keyakinan mereka tentang kemampuannya dalam menghadapi hambatan dan tantangan dalam pembelajaran. Siswa yang memiliki efikasi diri yang tinggi akan merasa lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan akademik. Sedangkan siswa yang memiliki efikasi diri yang rendah akan lebih mudah merasa putus asa ketika menghadapi tantangan dalam pembelajaran. Nah, berdasarkan pemikiran tersebut, maka dapat dijadikan dasar untuk menduga bahwa terdapat interaksi antara model PBL berbantuan mind mapping dan efikasi diri terhadap kemampuan berpikir kritis IPA siswa. Selanjutnya, kerangka berpikir yang ketiga, perbedaan kemampuan berpikir kritis IPA antara kelompok siswa yang diajarkan dengan model PBL berbantuan mind mapping dan model konvensional pada siswa yang memiliki efikasi diri yang tinggi. Nah, siswa yang memiliki efikasi diri yang tinggi cenderung akan memiliki motivasi dan semangat dalam menerima tantangan dalam pembelajaran.
Nah, dalam menerapkan model PBL berbantuan mind mapping ini, siswa akan melaksanakan serangkaian aktivitas yang melibatkan pemikiran analisis dan pemecahan masalah. Siswa yang memiliki efikasi diri yang tinggi akan merasa tertantang dalam pembelajaran sehingga diduga akan berdampak pada keterampilan atau kemampuan berpikir kritis mereka. Hal inilah diduga akan terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis IPA antara kelompok siswa yang dibelajarkan dengan model PBR berbantuan mind mapping dan model konvensional pada siswa yang memiliki efikasi diri tinggi. Selanjutnya, kerangka berpikir yang terakhir yaitu perbedaan kemampuan berpikir kritis IPA antara kelompok siswa yang mengikuti model PBL berbantuan mind mapping dan model konvensional pada siswa yang memiliki efikasi diri rendah. Nah, siswa yang memiliki efikasi diri yang rendah akan cenderung lebih malas dalam belajar. Jadi disebabkan karena mereka cepat putus asa dalam menerima tantangan dalam pembelajaran. Dalam penerapan model PBL, siswa akan dilibatkan dalam proses kolaborasi bersama kelompok. Siswa yang memiliki efikasi diri rendah akan berbaur dengan siswa yang memiliki efikasi diri tinggi secara heterogen. Nah, dalam proses diskusi kelompok ini, siswa yang memiliki efikasi diri yang rendah akan dibantu dengan tutor sebaya dan diberikan semangat dalam mengerjakan tugas secara bersama-sama oleh temannya. Nah, dengan kolaborasi ini diharapkan akan dapat membantu siswa dalam mengembangkan rasa percaya diri mereka dalam pembelajaran. Berdasarkan berdasarkan pemikiran tersebut, diduga bahwa terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis IPA antara kelompok yang mengikuti model PBL berbantuan mind mapping dengan kelompok siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional. Selanjutnya, metode penelitian ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan kuasi eksperimen dan dengan desain penelitian yaitu post-test only control group design. Lokasi penelitiannya direncanakan di Gugus Budi Utomo Denpasar Timur dan akan direncanakan dilaksanakan bulan September sampai Oktober 2025 dengan kurang lebih 7 kali treatment, belum termasuk untuk pemberian angket, efikasi diri, dan juga pemberian post-test. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 4 SD di Gugus Budi Utomo, Kecamatan Denpasar Timur, tahun pelajaran 2025-2026. Untuk sampel yang direncanakan akan diundi dengan mengambil sebanyak 4 kelas yang akan dijadikan sampel. Selanjutnya, variabel penelitian dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama, variabel bebas, yaitu model PBL berbantuan mind mapping. Kemudian, variabel terikat, kemampuan berpikir kritis IPA. Dan variabel moderator dalam penelitian ini, yaitu efikasi. Teknik pengumpulan dan analisis data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada 2, yaitu dengan menggunakan kuesioner, efikasi diri. Kemudian yang kedua menggunakan tes kemampuan berpikir kritis IPA. Teknik analisis data ada yang pertama analisis deskriptif, yaitu dengan menghitung mean, median, modus, dan standar deviasi. Kemudian ada uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Setelah uji prasyarat ini terpenuhi, baru dilakukan uji hipotesis. Uji hipotesis ini terbagi menjadi 2, yaitu untuk hipotesis pertama dan kedua, menggunakan analisis ANAVA 2 jalur, kemudian untuk hipotesis 3 dan 4 menggunakan uji Taki. Keseluruhan teknik analisis data ini dibantu dengan menggunakan program Microsoft Excel dan SPSS 27 per Windows. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau perkataan. Akhir kata, saya mohon bimbingannya untuk menyempurnakan proposal penelitian saya. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.